Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, ya, mundur secara tiba-tiba. Padahal bisa dikatakan dia adalah termasuk Ketua Umum yang paling berprestasi di Indonesia. Bayangkan, berprestasi pun mundur. Ini udah nggak ada prestasinya, nggak mau mundur. Partai mana ya? Tebak sendiri. Kayak mana bisa mundur? Partai-partai dia, punya dia, ya kan? Di dalamnya juga orang-orang dia, anak-anak dia. Kayak mana mau mundur, ya kan? Tapi ini menimbulkan spekulasi di berbagai banyak pihak, ya, termasuk para pengamat politik, baik pengamat politik di sayap kanan ataupun di sayap kiri. Mereka mengatakan bahwasannya ada invisible hand, ya, ada tangan yang tak terlihat, tangan yang sangat kuat, begitu besar, yang kekuatannya melebihi daripada kekuatan Bapak Erlangga Hartarto, yang menekan dia untuk mundur dari kursi ketua umum. Ya, ketika mereka mengatakan itu, isi kepala kita pasti mengarah kepada Bapak Joko Widodo. Betul kan? Betul. Apalagi Rocky Gerung itu lagi menggoreng isu itu sekarang. Tengok kalian aja Rocky Gerung official, ya kan? Dia mengatakan bahwasanya Golkar sebentar lagi akan menjadi mainan barunya Jokowi. Sekarang begini, Golkar itu secara logika, yang pertama, ya, Golkar itu bukan milik perseorangan, dalam tanda kutip, ya, nggak seperti Gerindra, nggak seperti PDIP, nggak seperti Perindo. Jadi ketika ada dinamika, ketika ada gejolak-gejolak kecil, ada riak-riak, wajar saja gitu loh, ya kan? Dan ini adalah salah satu bentuk sportivitas gitu loh. Ya, meskipun dia ini berprestasi, tapi dia berani untuk mundur dari jabatan sebagai ketua umum oleh karena beberapa pertimbangan. Seperti ku bilang tadi, udah banyak bikin masalah, bolak-balik dipanggil KPK, tapi nggak mundur-mundur dari sekjen. Siapa ya? Tebak aja sendiri, ya kan? Jadi gitu. Ya, kalau bicara tentang tangan yang lebih kuat, lebih powerful, kenapa sih arahannya kepada Jokowi? Kenapa nggak Yusuf Kala? Kenapa nggak kepada Agung Laksono? Kenapa nggak ke Abu Rizal Bakri? Kenapa nggak ke Luhut Binsar Panjaitan? Kan masih banyak tangan-tangan yang lebih kuat lainnya, kan begitu? Buktinya apa? Ya, kalau memang bukan Bapak Joko Widodo yang punya peran di dalamnya itu, buktinya itu mereka masih sama-sama mengadakan rapat itu di IKN. Ya kan, belum berhenti dia jadi Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, belum berhenti kan? Itu dia. Jadi jangan kita itu sampai terlalu gampang, ya, terlalu gampang kita itu dimakan isu, terlalu gampang kita itu berpikiran negatif, terlalu gampang kita itu menyimpulkan segala sesuatu gitu loh. Hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Aku pun sering terjebak. Ya. Terus ini dikatakan juga ini ada kaitannya dengan pemanggilannya oleh kejaksaan, pemeriksaan dugaan kasus korupsi yang dilakukannya. Nah, sedangkan dari pihak kejaksaan pun sendiri sudah meng-cross check bahwa tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Mau kalian dengarkan ini. Memastikan rumor rencana pemeriksaan Erlangga oleh penyidik usai mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar tidaklah benar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harly Siregar, bahkan mengaku dirinya tidak tahu menau perihal rumor tersebut. Kami belum ada info sama sekali soal itu. Kalau ada perkembangan nanti kami sampaikan ya. Kapus Penkum Kejagung RI, Harly Siregar. Udah kalian dengarkan? Makanya dengarkan sumber yang terpercaya. Jangan kalian dengarkan Rocky Gerung. Nah, itu masih Rocky Gerung itu yang mengeluarkan cerita. Kalau siapa Amin Rais, udah nggak tahu lagi kayak mana busuknya mulut itu nanti. Ya, itu dia. Jadi kita lihat saja perkembangannya bagaimana, ya, karena memang sebetulnya kenapa ini menjadi satu
satu tanda tanya, karena sebentar lagi sebetulnya mereka itu sedang akan mengadakan munas, ya. Tapi mau tidak mau dalam jangka waktu dekat ini mereka akan mengadakan munaslup, ya, atau mungkin mereka akan menunjuk PLT, ya, pelaksana tugas untuk sementara menjadi ketum di Golkar, ya. Jadi kalau ku bilang sih, ya ini bukan berbicara invisible hand, ya ini berbicara, ya dia sendiri mengatakan bahwasanya harus menjaga soliditas di dalam Golkar sendiri. Berarti ada masalah di dalam Golkar. Dengar-dengar kabar, ya dia itu punya masalah, ada sedikit ketidakcocokan dengan Agus Gumiwang. Agus Gumiwang itu adalah wakil ketua umum Partai Golkar yang sekarang menjabat menjadi Menteri Perindustrian. Kita nggak tahu ada sangkut pautnya atau tidak, ya. Jangan dikit-dikit Jokowi, Jokowi kok dikit-dikit. Dan makan, tahu nggak kalian, ya? Bahkan sekarang itu sudah ada beredar, ya. Ready, ya, apa dibilang itu, beredar poster yang menggambarkan bahwasanya Gibran ready for ketum Golkar. Kan ini kan kerjaan orang-orang yang mau memecah belah ini. Dari mana coba tahu itu orangnya si Gibran yang bikin gitu? Nggak yakin aku. Hati-hati, akan ada orang-orang atau pihak yang mencoba-coba ingin merusak Kim. Lihat ya, ada ingin yang merusak Kim. Jadi kita harus harus jeli melihat ini, ya. Karena apa? Pendaftaran tinggal 2 minggu lagi. Tanggal 24 buka pendaftaran, 27 tutup pendaftaran. Itu dia. Jadi harus hati-hati di sini. Ya, oke lah dulu. Kalau nggak percaya kalian, semuanya itu tidak ada hubungannya dengan pencalonan yang ada di setiap daerah. Beliau juga mengatakan bahwasanya setiap rekomendasi tidak bisa digugurkan, ya. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang lucu nih, ada yang lucu. Yang lucunya dia itu mundur, kompak juga sama Baba Alun ikut mundur. Ya, mari kita dengarkan apa yang mau disampaikan Baba Alun ini. Oke, simak. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya, ya, he's a good man. Gitu. Berarti otomatis Pak yang di Jabar, di Jakarta juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi, tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat. Dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir nih, Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir, dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial, dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Harapannya untuk Golkar dengan kepemimpinan baru nanti, Pak? Ya, saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi, dan harus firm. Karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar kedepannya akan lebih jaya lah. Pak Yusuf, ada kabar bahwa Partai Golkar belum mandiri sekarang, Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini banyak mengalami kemajuan sebenarnya, termasuk kursi di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Erlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu tapi kita kan harus akui. Pak Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya.
Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Kalau isu mengenai kalau misalkan ada nama hari lalu Gibran ya Raka dapat Buming Raka instruksi ada secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media mungkin ada tekanan seperti apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh? Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh yang ini. Oh, Sena. Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran itu hari Kamis bukan Jumat. Iya, Kita waktu ketemu Pak Kamis. Yusuf di Saya juga ketemuannya ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak Yusuf, tapi kan Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi. Itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Lalu ada isu kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Bapak Lu di dalam mendengar nama-nama itu? Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin ini. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP-nya, saya nggak ngerti. Saya ini kan cuman kader yang memang udah lama. Saya bukan kader indek-kosan. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka, ke Pramuka itu dibawa ke Warnas itu underbo Golkar gitu. Dari tahun 69. Pak, tapi apakah Pak Erlangga juga akan mengundurkan diri dari posisi Menko Perekonomian? Walau alam. Kami sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Golkar, nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi nggak ya Pak dengan Pak Erlangga? Enggak, saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat, makanya saya ke Jawa Barat. Saya nggak tahu ada apa-apa, terus kemarin waktu habis kelar dengan sekretaris DPD Jabar, Kang Iswara, saya pulang ke rumah, ke hotel, saya mandi, saya mau pulang, saya ditanya orang, saya pikir apa iya gitu, saya cuman ya nggak taunya ternyata betul gitu. Bapak kan ini sudah berada di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin kan Bapak melihat politik itu sudah mulai keras gitu. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu, gitu aja perbedaannya. Pokoknya, Siapa yang nggak tahu malu? walau-walam. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Ya, I will be with you and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Bapak sendiri lo nggak? Atau ada temennya? Kita cariin temen ya. Mas, soal pilkada gimana, Bah? Saya selalu rame karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama ojol. Jadi they are my friend, all my friend. So saya punya prinsip hidup, yaitu yang tadi saya bilang. Kalau NKRI harga mati, loyalitas harga pasti. Pak Yusuf, tapi kan Pak Erlangga disebut-sebut tersangkut kasus hukum nih baru yang tahun lalu kemudian dihidupkan lagi kasusnya begitu Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprindik yang siap untuk diteken untuk penangkapan Pak Erlangga begitu. Walau-walam, saya nggak tahu. Tapi saya juga dengarnya gosip-gosip, saya nggak bisa buktiin juga gitu kan. Tapi Pak Erlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak cerita, saya belum ada komunikasi. Benar, sejak Jumat malam kami makan di Dominika Restoran, bubar, waktu itu ada ketua MPR, kita makan sama-sama. Ya kan, selesai makan, bubar, saya izin, Pak, saya ke Bandung, saya mau Car Free Day, bahkan sama kawan tuh saya bilang, hari Kamis malam malah saya bilang, mau ke Tegalega. Nah, jadi jalan kita, jadi waktu
sore saya ke Cibadak, hari Sabtu sore itu Cibadak, mau ke Braga udah kemalaman. Pagi saya ke Tegalaga, terus ke Pasar Loa cari itu sepatu, cari kaos kaki, udah colokan listrik. Ini hari-hari ini status Babah ini kalau keluarnya sepenuhnya sebagai kader Golkar apa masih jadi kader tapi nggak pengurus? Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa. Dan saya disuruh keluarga saya, kalau Baba Alun besok kasih makan siapa. Itu. Ini ada yang menunggu kalau misalkan Pak Erlangga mendapat tekanan dari pihak istana, kalau Baba Alun mendengar nggak? Saya tidak pasti, saya cuman semilir angin lewat-lewat, saya cuman dengar nggak pasti aja gitu. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu deh, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang? Dengar ada kabar kader lain yang akan mundur juga nggak? Atau Bah Alun sendiri aja? Pasti kan menimbulkan reaksi dong Pak. Walau alam, mungkin menurut saya, bukan saya GR, saya pikir yang lain nggak ada kali ya, gitu. Karena kalau saya kan memang nggak punya kepentingan, dan saya dari awal pun saya bilang, saya nggak kepengen politik, dan saya nggak kepengen ya membebani negara dengan ikut berpolitik. Saya tuh bisa membantu negara tanpa ikut berpolitik, tanpa ikut jadi penguasa. Saya akan bantu negara, membantu mensejahterakan warga-warga yang tidak terjangkau oleh negara, membantu infrastruktur, membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru. Itu kerjaan saya pikir. Dan ini bukan ranah saya. Secara chemistry, menurut saya politik itu ya gimana ya, agak keras, agak kasar. Kalau saya kan kerjanya ya kemanusiaan, mungkin beda ya, agak lembut gitu. Jadi nggak bisa sama. Jadi mungkin buat saya lebih pantas saya dagang nasi kuning aja daripada ikut di partai kuning lagi gitu kan. Bah, soal pilkada, surat instruksinya dikembalikan atau gimana, Bah? Udah, saya dengan surat ini kan saya mengundurkan diri dari semua. Jadi nggak dikembalikan, surat instruksi kan sudah diberikan kepada saya, tapi saya mengembalikan semua instruksi itu. Di pilkada nanti bakal dukung siapa, Bah? Saya dukung siapa ya? Kira-kira menurut kamu bagusan dukung siapa? KTP Pak Yusuf di mana? Jabar atau Jakarta? Saya nggak tahu juga. Saya Jabar banyak teman, di Jakarta banyak teman. Saya kepengen teman saya seluruh Indonesia. Jadi makanya teman-teman menyarankan saya, kamu milik semua. Kalau kamu ikut di Jakarta, akan milik Jakarta doang. Kalau ikut di Jawa Barat, akan milik Jawa Barat doang. Kalau kamu nggak ikut-ikut, kamu milik kita semua. Jadi saya pilih semua pilihannya gitu. Kemeja hari ini bukan resistensi sama partai nih, Bah ya? Oh enggak, ini kan kemeja saya yang biasanya. Iya kan, enggak, biasanya kuning itu kan karena dipinjemin. Oh sekarang kan emang biasa ini, ya maaf aja ya Pak. Ini ciamplas, ya kan. Ini pakalolo. Kalau ini kasih orang. Udah, apa lagi? Terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Pokoknya tadi udah. Yang udah ditanda tangan, Bang. Yang udah ditanda tangan. Yang udah dicap ya, Bang. Saya mau dagang nasi kuning. Jadi nggak ikut lagi di partai kuning, tapi dagang nasi kuning. Tuh, tanda terimanya tuh. Kamera, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kanan, Pak. Pak Balun, kiri bawah Pak Balun. Oh, jangan gerakin. Bukan, tangan gue teremor. Tuh. Jayalah aja lo. Bah, sehat ya, Bah. Sehat ya, Bah. Ya. Bapaknya. Yang kanan, Pak. Kanan lagi. Kita doain ya. Indonesia akan baik-baik saja. Walaupun parpolnya mungkin tidak baik-baik saja gitu ya. Ketumnya Bahlil nggak baik-baik saja. Pak Bahlil atau Pak Agus nih, Pak? Walau Pak Bahlil atau Pak Agus? Siapa saja, mereka semua sahabat saya. Ya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Hidup Indonesia. Hidup.
Udah simak kan? Kalian simpulkanlah sendiri ya. Makanya jangan terlalu punya sumbu itu terlalu pendek. Ya, kalau mau milih pengamat politik, pilih yang betul-betul kredibel. Jangan pengamat politik abal-abal. Gitu loh. Oke ya, kalau Opung Parmela bukan pengamat politik, aku cuma pembaca berita. Udah selesai. Salam NKRI, NKRI harga mati.